Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosalin Agnes Dwi Putri dengan NIM G4B025007, mahasiswa koas jurusan Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan skills lab kuretase. Kuretase merupakan tindakan membuang atau membersihkan jaringan granulasi pada dinding poket dengan tujuan yaitu untuk menghilangkan poket dan juga mempercepat terjadinya penyembuhan jaringan periodontal yang mengalami keradangan. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ada diagnostic set yang berupa alat standar, ada nier bekan, lalu ada kuret gresi, selanjutnya ada mixing pad dengan periodontal dressing, selanjutnya ada dapen glass, ada spatula dan juga gelas, selanjutnya yaitu ada larutan anestesi dan juga spuit, selanjutnya yaitu ada povidone iodine, selanjutnya yaitu ada bahan irigasi berupa salin dan juga aquades, selanjutnya ada cotton roll, cotton pellet dan juga tampon, selanjutnya ada fase. Selanjutnya yaitu mempersiapkan pasien terlebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu melakukan informed consent dengan menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu memasang alas dada pada pasien dan juga mempersilakan pasien untuk berkumur terlebih dahulu. Lalu persiapkan suction dan juga atur posisi pasien. Selanjutnya yaitu ada persiapan operator, yaitu dengan mempersiapkan alat pelindung diri atau APD yang meliputi masker. Selanjutnya ada handscoon, ada nurse cap, dan juga gown. Selanjutnya operator juga harus melakukan cuci tangan sesuai 6 langkah WHO. Dan selanjutnya yaitu mengatur posisi sesuai daerah kerja yang akan dilakukan. Baik, untuk prosedur kerja pada kuretase untuk yang pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan asepsis terlebih dahulu, baik intraoral maupun ekstraoral, yaitu menggunakan povidone iodine. Untuk intraoral, pasien juga dapat diminta dengan berkumur dengan larutan povidone iodine. Lalu untuk bagian intraoral juga dapat dilakukan tindakan asepsis menggunakan povidone iodine dan juga tampon. Asumsikan saya menggunakan povidone iodine, yaitu dengan melakukan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Untuk gigi yang akan saya lakukan yaitu pada gigi 32. Selanjutnya yaitu lakukan asepsis pada ekstraoral, yaitu hingga bagian bibir dengan gerakan sirkular dari dalam hingga luar. Asumsikan saya melakukan tindakan asepsis pada bagian ekstraoral. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan anestesi infiltrasi, yaitu pada gingiva, gigi yang akan kita lakukan kuretase, yaitu pada gigi 32. Dengan bevel menghadap tulang 30 derajat. Fiksasi dan juga aspirasi, lalu deponirkan. Selanjutnya yaitu kita dapat melakukan scaling dan juga root planning, yaitu dengan menggunakan kuret gresi dengan sisi tajam menghadap ke permukaan gigi. Selanjutnya yaitu melakukan kuretase dengan menggunakan kuret gresi, yaitu nomor 1 atau 2 karena saya menggunakan gigi 32. Selanjutnya yaitu dapat menggunakan kuret 3 atau 4, tempatkan kuret yaitu hingga dasar poket dengan sisi tajam menghadap ke permukaan jaringan lunak. Pada bagian depan menggunakan sisi jari yang tidak memegang instrumen. Lalu gerakan dengan horizontal stroke. Pada jaringan nekrotik, pada junctional epithelium dapat menempatkan kuret yaitu pada bagian apikal, yaitu pada bagian apikal dari junctional epithelium, yaitu antara dasar poket dan juga batas tulang puncak alveolar dengan gerakan menyekop.
Selanjutnya yaitu dapat melakukan irigasi menggunakan salin dan juga aquades. Asumsikan saya mengirigasi menggunakan salin terlebih dahulu. Lalu irigasi menggunakan aquades. Selanjutnya dapat dilakukan kontrol perdarahan menggunakan tampon. Selanjutnya yaitu dapat mengadaptasikan jaringan, yaitu dengan menempelkan dengan tekanan ringan menggunakan jari, menempelkan jaringan pada permukaan gigi. Selanjutnya yaitu dapat diaplikasikan oleh periodontal dressing. Akan periodontal dressing yang diperlukan yaitu ada periodontal dressing dengan mixing pad, lalu ada spatula, ada gelas berisi air, asumsikan gelas sudah berisi air, dan juga ada Vaseline. Yang pertama yaitu menaruh base dan katalis dengan perbandingan 1:1. Selanjutnya yaitu campurkan menggunakan spatula dengan gerakan memutar hingga homogen. Apabila sudah homogen, selanjutnya dapat diambil menggunakan spatula dan celupkan ke dalam air dengan suhu ruang. Selanjutnya yaitu bisa membasahi kedua tangan dan juga atau menggunakan Vaseline. Bila tangan sudah dibasahi dan juga atau diberi Vaseline, dapat mengambil periodontal dressing yang sudah dicelupkan ke dalam air dan dibuat dengan bentuk silinder. Setelah itu dapat mengisolasi daerah kerja hingga kering. Asumsikan saya mengisolasi daerah kerja. Asumsikan daerah kerja sudah kering. Selanjutnya yaitu meletakkan periodontal dressing pada bagian yang setelah dikuret. Letakkan periodontal dressing pada bagian koronal maksimal sepertiga cervical, dan juga untuk bagian apikal itu tidak melebihi mucogingival junction, dan juga tidak menutupi untuk oklusi yaitu atau terbebas dari oklusi. Selanjutnya adaptasikan pada bagian margin dan juga bagian proksimal. Selanjutnya, periodontal dressing yang berlebihan dapat dikurangi menggunakan ekskavator. Apabila sudah dibuang menggunakan ekskavator, seperti ini hasilnya. Selanjutnya dapat ditunjukkan kepada supervisor. Selanjutnya yaitu dapat melakukan KIE kepada pasien. Untuk yang pertama yaitu instruksikan pasien untuk mengonsumsi obat sesuai anjuran. Untuk yang selanjutnya yaitu tetap menjaga oral hygiene dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, untuk pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan sikat gigi berbulu halus. Selanjutnya yaitu instruksikan pasien untuk menggunakan obat kumur sesuai anjuran. Lalu untuk pada bagian yang sudah dilakukan kuretase, instruksikan kepada pasien untuk tidak memainkannya menggunakan lidah maupun jari. Selanjutnya yaitu apabila periodontal dressing terlepas dan terjadi perdarahan yang tidak kunjung berhenti, bisa datang kembali ke RSGM. Selanjutnya yaitu instruksikan pasien untuk tidak makan dan minum panas selama 24 jam pasca kuretase. Selanjutnya yaitu instruksikan pasien untuk tidak merokok 24 jam pasca kuretase, dan juga instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu setelah perawatan kuretase. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada Skills Lab kuretase kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Dadah!